Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu dan Bapak yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya, Bowo Irianto, Widyaiswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pelatihan manajemen mutu. Masih pada materi pokok ruang lingkup manajemen mutu dengan pembahasan submateri, pengertian manajemen mutu, pengertian sistem manajemen mutu, prinsip manajemen mutu, tahapan manajemen mutu, dan komponen mutu. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, kita mulai dengan pengertian manajemen mutu. Pengertian manajemen mutu yang akan kita bahas ini lebih mengarah pada manajemen mutu terpadu atau total quality management. Mengamati sejarah yang melatar belakangi tumbuhnya perkembangan mutu dan definisi beberapa ahli sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya, dapat disampaikan bahwa manajemen mutu adalah proses manajemen yang bertujuan menjaga mutu dari suatu produk atau pelayanan yang diberikan perusahaan maupun organisasi. Manajemen mutu terpadu adalah cara mengorganisasi dan mengerahkan seluruh elemen organisasi di semua tingkatan untuk mencapai kualitas. Ibu dan Bapak sekalian, sesuai pengertian tersebut, walaupun produk instansi pemerintah pada umumnya adalah jasa berupa pelayanan publik, namun kualitas pelayanan sangat penting dan berkaitan dengan kemajuan suatu bangsa. Negara-negara maju memiliki standar dan kualitas pelayanan yang baik. Demikian juga di Indonesia, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang mewajibkan unit atau satuan kerja pelayanan di instansi pemerintah untuk membuat dan menerapkan standar pelayanan sebagai ukuran mutu atau kualitas. Itulah pengertian manajemen mutu yang perlu kita pahami bersama. Berikutnya, kita masuk ke sesi pengertian sistem manajemen mutu atau Quality Management System. Sistem manajemen mutu atau SMM merupakan pengembangan dari Total Quality Management dengan berfokus mengutamakan kedekatan dengan pelanggan. Dan salah satu jenis standar manajemen mutu yang sangat populer dan mungkin paling banyak diterapkan di seluruh dunia adalah standar manajemen mutu yang dikeluarkan oleh organisasi standar internasional, yaitu International Standard Organization atau ISO. ISO juga menerbitkan berbagai standar mutu atau kualitas. Misalnya ISO 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 9004, dan sebagainya. Banyak instansi pemerintah berupaya memperoleh sertifikat ISO sesuai bidangnya. Misalnya untuk ISO 9001-2005 untuk standar mutu bagi pusat pendidikan dan pelatihan pegawai di suatu instansi pemerintah, atau ISO 9001-2008 untuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, yang tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan jaminan kualitas dalam bentuk kepuasan pelanggan. Pengertian atau definisi sistem manajemen mutu adalah sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk
baik barang atau jasa, terhadap kebutuhan atau persyaratan yang ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi. Definisi berikutnya, sistem manajemen mutu adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Itulah Ibu dan Bapak sekalian, pengertian yang perlu dipahami terkait sistem manajemen mutu atau quality management system. Mari kita lanjutkan membahas prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu. Membangun sistem standar mutu termasuk ISO dalam suatu instansi atau unit kerja, berarti tidak hanya berkaitan dengan sistem dan prosedur atau kualitas sumber daya manusia dan pimpinannya, tetapi juga melakukan perubahan besar terhadap budaya dan sistem nilai organisasi tersebut. Karena itu, untuk menilai kualitas barang atau jasa yang mempengaruhi derajat kepuasan pelanggan, harus mengutamakan pandangan pelanggan. Hensler dan Brunel mengenalkan 4 prinsip manajemen mutu terpadu, yaitu kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan. Sedangkan menurut ISO 9001:2015 disebutkan ada 7 prinsip manajemen mutu terpadu, yaitu: pertama, customer focus, mengutamakan dan berusaha melampaui harapan pelanggan. Kedua, leadership, artinya pemimpin memastikan kesatuan tujuan dan pelibatan semua elemen organisasi. Ketiga, engagement of people, yaitu keterlibatan dan pemberdayaan orang-orang yang kompeten di semua tingkatan. Yang keempat, proses approach, bahwa aktivitas organisasi dapat dimengerti dan prosesnya saling terkait, serta merupakan satu kesatuan utuh. Kelima adalah improvement, selalu berorientasi kepada perbaikan secara berkelanjutan. Keenam, evidence-based, bahwa setiap pengambilan keputusan didasarkan analisis maupun evaluasi data serta informasi yang akurat. Dan yang ketujuh adalah relationship management, memastikan bahwa organisasi mengelola hubungan baik dengan para pihak yang berkepentingan, termasuk pemasoknya. Setelah kita memahami prinsip-prinsip manajemen mutu terpadu, kita lanjutkan membahas tahapan manajemen mutu. Mengacu pada ISO 9000, tahapan dalam membangun sistem manajemen mutu adalah terdiri dari tahap perancangan, kemudian tahap pelaksanaan, dan ketiga adalah tahap penilaian. Pada tahapan manajemen mutu yang pertama, tahap perancangan meliputi langkah-langkah berupa mengidentifikasi dan menetapkan tujuan, mengidentifikasi hal lain yang diharapkan, mencari informasi standar mutu yang relevan, kemudian pemetaan proses dengan merangkai menjadi proses terpadu dan terhubung. Selanjutnya, mengadopsi standar tertentu. Yang keenam, menentukan kesenjangan sistem existing dengan standar yang diacu. Dan yang ketujuh, mengidentifikasikan tindakan, upaya, maupun solusi yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan. Yang kedua,
tahap pelaksanaan. Dengan langkah berupa menyusun rencana tindak dan mengimplementasikan rencana. Tahapan manajemen mutu yang ketiga adalah tahap penilaian. Yang dilakukan pada tahap ketiga ini adalah melakukan penilaian internal untuk melihat keterlaksanaan dan kesesuaian dengan persyaratan standar yang dijadikan pedoman, serta selanjutnya melakukan perbaikan yang diperlukan. Tentu saja, dalam mewujudkan manajemen mutu sesuai harapan, sering dijumpai hambatan. Oleh karenanya, upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi hambatan dapat dilakukan melalui pertemuan atau review, memastikan ketersediaan infrastruktur, mengadakan pelatihan, membuat indikator kinerja, menyediakan sumber daya yang memadai, dan yang tak kalah penting, membangun komunikasi antar seluruh pihak yang terlibat. Demikian tahapan yang perlu dipahami dalam mewujudkan manajemen mutu. Ibu dan Bapak yang berbahagia, sampailah kita pada pembahasan komponen manajemen mutu. Dalam menerapkan manajemen mutu, ada beberapa komponen utama yang perlu diperhatikan dalam manajemen mutu. Tiap komponen dapat merupakan bagian atau unit-unit organisasi dalam manajemen mutu yang meliputi perencanaan mutu atau quality plan, yaitu serangkaian proses untuk menjamin suatu mutu atau kualitas dari produk, baik barang maupun jasa. Komponen manajemen mutu berikutnya adalah penjaminan mutu atau quality assurance, yaitu bagian dari manajemen mutu yang difokuskan pada memberi keyakinan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Selanjutnya yang ketiga, pengendalian mutu atau quality control, yakni bagian dari manajemen mutu dengan fokus pada pemenuhan persyaratan mutu produk yang dihasilkan. Dan komponen yang keempat adalah peningkatan mutu atau quality improvement, yaitu pendekatan atau metode yang sistematis seperti pengurangan atau penghapusan limbah, pengerjaan berulang, dan kerugian dalam biaya produksi. Ibu dan Bapak sekalian, demikian telah kita bahas bersama pengertian manajemen mutu, pengertian sistem manajemen mutu, prinsip manajemen mutu, tahapan manajemen mutu, dan komponen manajemen mutu. Berarti kita telah menuntaskan materi pokok ruang lingkup manajemen mutu pada mata pelatihan manajemen mutu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.